Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on teman-teman ya. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan teman-teman untuk analisa ulang kembali ya, karena keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang tanggung resikonya. Oke, lanjut kita mulai dari indeks teman-teman ya. Indeks hari ini terkoreksi hampir 1% ya, ke level 6058 teman-teman. Jadi indeks kembali lagi gagal breakout dari resistennya. Kotak kuning ini yang resisten yang cukup kuat teman-teman, sudah beberapa kali mencoba breakout tapi gagal teman-teman ya. Nah, potensi indeks menurut saya ya, kalau besok indeks turun dan jebol supportnya ini di 5987-an, maka potensi indeks akan ke sekitaran 5800-an teman-teman ya. Nah, kalau besok indeks hijau ya, maka ada potensi indeks akan mencoba untuk break dari resist kotak kuning ini teman-teman ya. Dan besok biasanya kita kenal dengan hari profit taking, jadi menurut saya ada kemungkinan indeks ya, kalau pagi-pagi sekali 15 menit awal indeks di bawah turun, maka ada kemungkinan indeks ditutup hijau teman-teman ya. Oke, itu saja analisa saya untuk IHSG. Saham pertama yang akan saya analisa adalah saham BEX atau Bank Pembangunan Daerah Banten. Nah, BEX ini menurut saya ya cukup menarik teman-teman ya. Hari ini turun sekitaran hampir 3% ya. Nah, sebelumnya udah pernah kita analisa kalau nggak salah di channel ini ya. Kita buat trading plan dan sedikit lagi hit. Nah, untuk sekarang ini sudah kembali lagi ke area buy kita teman-teman. Menurut saya ini cukup oke ya. Teman-teman bisa teman-teman bisa buy di harga sekarang di 99, stop lossnya teman-teman pasang di 97 aja teman-teman. Itu risknya sekitaran 2% ya, risknya sekitaran 2%. Kemudian rewardnya teman-teman bisa pasang di 120 atau 121, itu rewardnya sekitaran 22%. Jadi secara risk to reward ratio ini cukup menarik ya. Kalau besok 97 dijebol, teman-teman out dulu, kemudian tunggu lagi di support trendline garis merahnya ini teman-teman. Oke, itu saja untuk BEX. Saham berikutnya adalah saham BBKP. BBKP sendiri hari Minggu udah pernah kita bahas ya, kita buat trading plan-nya. Tapi karena risknya cukup tinggi waktu itu, saya sarankan untuk tunggu ya bagi yang mau nunggu. Nah, sekarang ini hari ini ya mengalami penurunan sekitar 2% ke level 525. Nah, menurut saya sekarang ini makin menarik ya, risk to reward ratio-nya makin menarik. Teman-teman bisa buy di harga sekarang, kemudian stop loss teman-teman bisa pasang di bawah low-nya ini ya, di 505, itu risknya hanya sekitaran 4%, dengan reward teman-teman bisa tepatkan di high-nya ini, itu sekitaran 22%. Jadi secara risk to reward ratio ini BBKP ini masih sangat menarik teman-teman ya. Dari segi price volume pun sangat oke ya. Volume turunnya ini terlihat semakin mengecil teman-teman. Oke, itu saja untuk BBKP. Saham berikutnya adalah saham MLPL. Kalau MLPL ini menurut saya juga cukup menarik ya teman-teman, cukup menarik. Kita lihat dari 3 hari penurunan ini volumenya mengecil teman-teman ya, volumenya mengecil, maka ya kita bisa tunggu MLPL ini di sekitaran 436 ya. Kalau terlihat mantul di 436, teman-teman boleh
ikutan buy. Kalau langsung dijebol maka jangan di buy teman-teman ya. Kita tunggu di bawah teman-teman ya. Oke, itu saja untuk MLPL ya. Jadi teman-teman perlu konfirmasi ya. Kalau di 436 ini low-nya di sini, ini low-nya di sini terlihat memantul, teman-teman boleh ikutan entry. Nah, kalau langsung dijebol maka teman-teman sebaiknya tunggu di bawah teman-teman ya. Oke, itu saja untuk MLPL, dan saham berikutnya adalah saham MAPA atau MAP Adi Perkasa. MAP Aktif Perkasa. Nah, MAPA ini ya masuk ke analisa kita minggu lalu teman-teman, dan kita buatkan trading plan-nya, belum pernah stop loss, dan sekarang udah setengah perjalanan teman-teman. Sekarang udah setengah perjalanan. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry, menurut saya ini kurang menarik ya. Kalau teman-teman yang baru mau entry kurang menarik, walaupun ini downtrend line-nya ini sudah jebol, tapi volumenya nggak terlalu signifikan teman-teman. Jadi ada kemungkinan besok terkoreksi terlebih dahulu teman-teman. Jadi kalau besok ini MAPA ini terkoreksi terlebih dahulu, teman-teman bisa spec buy di sekitaran 1900 teman-teman ya. Di sekitaran 1900 teman-teman bisa pasang stop loss yang di bawah garis kuningnya ini itu, tapi risknya cukup tinggi ya, jadinya risknya cukup tinggi. Jadi sebaiknya kalau buat pertimbangan lebih baik teman-teman cari saham lainnya seperti tadi ya, BEX atau BBKP. Oke, itu saja untuk MAPA ya. Buat teman-teman yang udah entry di sini ya, di kotak kuning ini, saran saya masih hold teman-teman ya. Walaupun ada potensi besok terkoreksi, tapi itu terkoreksi wajar teman-teman. Tinggal pakai trailing stopnya aja teman-teman. Dan saham berikutnya adalah saham Antam. Nah, kalau kita lihat secara tren ini, Antam ini masih sideways teman-teman, sideways, dan ada pola double top teman-teman ya. Di sini top pertama, di sini top kedua, dan sekarang sudah berada di supportnya. Jadi buat teman-teman yang mau spekulatif buy, ini sifatnya spekulatif, teman-teman bisa spek buy dari sekarang. Stop lossnya teman-teman pasang aja di bawah ini teman-teman, di bawah 2200. Itu risknya tipis, reward pertamanya ada di sekitaran 2500 teman-teman. Tapi itu sifatnya spekulatif karena Antam sendiri masih sideways ya, masih sideways. Ada kemungkinan ini dijebol. Nah, kalau ini dijebol maka teman-teman sebaiknya tunggu di bawah aja teman-teman, karena ini pola double top. Kalau kita pasang target penurunan dari pola double topnya ini, maka ada potensi Antam itu ke sekitaran 1700-an teman-teman, kalau pola double topnya ini dikonfirmasi ya, dan supportnya 2200 dijebol. Oke, itu saja ya untuk Antam. Buat teman-teman yang mau spekulatif buy, bisa saja ya teman-teman. Kalau kita buat trading plan-nya maka akan jadi seperti ini ya teman-teman. Buy di harga sekarang, stop loss-nya di bawah 2200, misalnya 2170, itu risk-nya sekitaran 4%. Kemudian reward pertama itu di sekitar 2500, itu sekitaran 10%. Jadi risk to reward ratio-nya masih 1:2 teman-teman. Oke, itu saja untuk Antam. Saham berikutnya adalah saham BBHI atau Bank Indonesia. Kalau secara teknikal ini menurut saya BBHI ini kurang menarik teman-teman ya, kurang menarik. Ini ada pola yang kalau bisa kita bilang dead cat bounce ya. Di sini kepala cangkulnya, kalau 2000 support 2000 ini dijebol maka ada potensi BBHI ini ke kisaran 1600 ya, ada potensi BBHI ini ke sekitaran 1600 teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry BBHI ini sebaiknya wait and see terlebih dahulu teman-teman ya. Kita bisa perhatikan area 2000 nya ini, kalau di 2000 terlihat memantul,
teman-teman boleh spek buy. Kalau 2000-nya ini jebol, maka sebaiknya teman-teman tunggu BBHI di sekitaran 1600. Oke, itu saja untuk analisa kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat malam.